Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang apa efek kalau kita terus-menerus memiliki mental block. Ya, ini pertanyaan yang masuk dari Ralda Ayu. Ya, dia nanya apa efek dari terus-menerus punya mental block. Ya, nah sebelum saya jawab, saya kali ini mau ngasih ada satu buah buku yang mengubah hidup saya, namanya buku 7 Habits of Highly Effective People. Saya mau kasih satu buku ini untuk kamu yang share tentang podcast pengembangan diri. Ya, silakan kamu share di Instastory, kamu mention @selfdevpodcast dan tag juga 3 temanmu. Nanti di hari Minggu di tanggal 11 Juni kita akan umumkan siapa yang mendapatkan satu buah buku 7 Habits of Highly Effective People dari saya. Ya, ada satu buku yang akan kami share. Jadi silakan share podcast ini biar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke? Nah, apa sih efeknya kalau kita terus-menerus punya mental block? Jadi efeknya yang pasti terjadi adalah ini akan menghambat kamu untuk bertumbuh. Ya, namanya aja mental block. Mental kita tuh di block. Jadi kita kayak terhambat untuk melakukan sesuatu. Dan penghambat itu bukanlah dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita yang menghambat. Ya. Misalnya rasa malas atau rasa trauma, mungkin dulu pernah mengalami kesalahan sehingga kamu gak berani lagi untuk mencoba. Itu adalah bentuk-bentuk dari mental block. Ya, saya dulu pernah punya satu mental block di mana ketika saya SD, ketika waktu itu lagi rapotan, ketika orang tua saya ke sekolah, terus disampaikan kepada guru, terus guru saya bilang kepada orang tua saya bahwa, "Pak, Bu, Andre ini anaknya pinter, tapi dia itu gak teliti." Guru saya bilang seperti itu. Terus ketika sampai rumah, orang tua saya mengatakan hal yang sama kepada saya. "Dre, nih nilaimu. Kamu sebenarnya bisa dapat nilai bagus, cuma kata gurunya kamu ini pinter, tapi kamu ini gak teliti gitu orangnya." Orang tua saya bilang seperti itu. Dan ketika anak kecil mendengar kata-kata dari orang yang punya otoritas lebih tinggi daripada dia, seperti orang tua ataupun gurunya, dia akan lebih mudah percaya gitu. Dan akhirnya waktu itu saya percaya, oh saya itu orangnya pinter, tapi gak teliti. Dan akhirnya saya mulai hidup berdasarkan keyakinan tersebut. Dan akhirnya ya terjadi sesuai dengan apa keyakinan saya. Saya orangnya gak teliti gitu kan. Akhirnya apa yang saya lakukan, selalu melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Harusnya misalnya lagi ujian nilainya ditambah, malah dikurangi. Dan lain-lainnya yang akhirnya malah bikin salah gitu. Dan ketika ditegur lagi sama orang tua saya, "Kamu kenapa sih kok gini aja gak bisa?" Terus dengan bangganya saya bilang, "Ya kan memang aku orangnya gak teliti." Waduh, udah salah bangga lagi gitu kan. Dan itu akhirnya ngehambat saya untuk bisa dapat nilai bagus. Sampai saya SMA kelas 12 waktu itu. Dan waktu itu puji Tuhan saya menemukan buku yang bagus yang mengubah hidup saya. Judulnya I'm Gifted So Are You, dari karyanya Adamko. Dia bilang bahwa gak ada murid yang pintar, yang ada hanyalah murid yang terbiasa. Jadi orang yang dapat nilainya bagus itu bukan karena dia pintar, tapi dia terbiasa. Dan kalau kita percaya kita gak teliti, ya akhirnya kita gak teliti. Kita juga harus memiliki citra diri yang positif. Kita harus melihat diri kita orang yang positif, sehingga kita berperilakunya juga positif, hasilnya juga positif. Dan ketika saya mengubah seperti itu, ternyata saya bisa loh dapat nilai bagus. Saya bisa jadi jauh lebih teliti. Dan akhirnya saya bisa lulus SMA waktu itu. Terus pas kuliah dapat beasiswa juga, sehingga orang tua saya gak perlu bayar full ketika saya kuliah. Lalu ketika saya lanjut S2 pun juga sama, saya juga dapat beasiswa seperti itu. Jadi itu semua berawal dari dalam diri kita. Pastikan kita mengurangi ya, kalau bisa menghilangkan mental block yang tidak bermanfaat buat diri kita, yang justru menghambat kita untuk bisa berhasil. Kayak misalnya kamu gak berani public speaking. Bisa juga misalnya kalau kamu ketika mau public speaking kamu gak berani karena dulu mungkin pernah disorak-sorakin ketika public speaking karena salah. Padahal sebenarnya dengan kamu percaya diri ketika public speaking, peluang-peluang akan jauh lebih terbuka. Kamu pun juga akan lebih dipercaya oleh orang lain. Karirmu akan jauh lebih bagus. Kamu akan lebih dipandang dari orang lain. Tapi karena mental block, trauma yang pernah dialami
pada masa lalu akhirnya menghambat kamu untuk maju. Ya. Nah, mungkin next time-nya kita juga bisa bahas nih bagaimana menghancurkan rasa trauma ataupun membangun keyakinan yang positif. Bisa juga kita bahas. Tapi kalau kamu mau dibahas nggak di episode-episode selanjutnya, silakan coba kamu ikut polling di bawah sini. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.